Pantas saja KPU nggak mau di audit forensik IT-nya ya. Supaya nggak ketahuan curang. Nah ini gue berharap. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa nih kalian follow dulu. Follow, subscribe. Backup channel kita ya, langsung di subscribe. Mudah-mudahan channel utama ini nggak ada masalah. Oke guys, kita akan tetap konsisten istiqomah menampilkan berita-berita yang jujur. Kita nggak mau ada urusan menang sama kalah. Mau kalah tapi kalau umpamanya menangnya sana itu jujur nggak ada masalah. Ya, kejujuran itu jauh lebih terhormat daripada kecurangan. Ini ada satu berita dari channel Wepotek ID, nanti kita cantumkan linknya ya. Nanti kita akan cantumkan linknya tentang ini tanggal 19 kemarin sih. Ini sangat fatal, sekitar 50 juta suara hilang di situs KPU. Berita terbaru hari ini 19 Februari 2024. Kita reaksi sama-sama guys. Gila, 50 juta suara hilang. Sarap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak sama-sama. Halo sahabat semuanya, berita terbaru kali ini datang dari hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden versi real count-nya KPU, di mana di sini terlihat Prabowo Subianto masih memimpin di kisaran 58,32% dan untuk Anies Muhaimin sebanyak 24,35% dan Ganjar Pranowo sebanyak 17,33% per tanggal 19 Februari 2024 pukul 10 pagi. Oke. Kita lihat di sini progres dari input data ke situsnya KPU sudah mencapai 70,61%. Namun ternyata setelah kita analisa semua data yang ada di situsnya KPU ini, ada banyak sekali data yang janggal, dan kalau kita hitung-hitung itu jumlahnya mencapai sekitar 50 juta suara yang tidak masuk ke dalam situsnya KPU. 50 juta suara, ini beneran fatal ini kalau bener nih. Makanya KPU takut banget ya audit KPU ya. Audit sistem KPU, audit forensik IT KPU, takut ketahuan kalau diaudit. Kalau diaudit ketahuan ya KPU ya, makanya KPU takut ya. Data tersebut kita dapatkan dari hasil perkalian jumlah DPT dikali progres saat ini. Oke. Hasil dari perkalian tersebut tidak sama dengan hasil dari penjumlahan ketiga calon ini. Semua data yang ada di situsnya KPU per tanggal 19 Februari 2024 pukul 10 ini sudah kita coba alihkan ke dalam Microsoft Excel.
Oke. Di sini barulah kita bisa menemukan kejanggalan tersebut. Terlihat sebagai contoh di sini, ini adalah daerah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang memang jumlah DPT-nya ini terbanyak di antara provinsi yang lain. Kemudian kita coba kalikan jumlah DPT pemilu 2024 dengan progres saat ini. Dan untuk data DPT di sini kita ambil dari situsnya databox.katadata.co.id. Di sini sudah ada DPT untuk pemilu 2024 di 38 provinsi. Dan semua DPT ini sudah saya pindahkan ke dalam Microsoft Excel yang barusan kita lihat. Bagus. Ini adalah detail dari semua provinsi untuk jumlah DPT-nya. Ya, pemilu ini kalian harus tahu. Wah, ini susahnya, guys. DPT sendiri kemarin banyak yang bermasalah. Ini perlu orang-orang yang tekun dan rajin seperti ini. Ini datanya lengkap. Pantas saja KPU nggak mau diaudit ya. Ketakutan kayaknya KPU ya. Ayo lanjut. Sebagai contoh, untuk daerah Provinsi Jawa Barat ada sekitar 35.714.901 suara. Dan data ini sudah kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Ini dia. 35.714.901 suara. Ya. Kemudian dari data itulah kita bisa menemukan kejanggalan yang sangat signifikan. Sebagai contoh, kita harus mengalihkan jumlah DPT dengan progres saat ini, yaitu misalkan di Jawa Barat saja sudah mencapai 66,70%. Kita kalikan hasilnya harusnya mencapai 23.821.838 suara. Namun ternyata jumlah ini berbeda dengan jumlah dari hasil penjumlahan setiap paslon baik 1, 2, dan 3. Terlihat di sini total suara yang didapat dari pasangan 1, 2, dan 3 hanyalah sebanyak 15.354.246 suara. Ada selisih 20 juta lebih suara di Jawa Barat. Padahal kalau misalkan kita melihat dari progres yang ada di sini, harusnya kalau kita kalikan dengan jumlah DPT itu harus mencapai sekitar 23.821.838 suara. Pantas nggak mau diaudit lu ya KPU ya. Wah, ya kalau diaudit begini, ini benar. Jadi jumlah DPT total dikalikan persentasi suara yang masuk, kenapa suaranya cuma 15 juta? KPU, wah, makin kebongkar dah. Berarti di sini ada sejumlah selisih yang cukup besar. Ya. Ada sekitar 8.467.593 suara yang datanya tidak masuk ke sini. Nah, apakah mungkin 8 juta ini adalah orang-orang yang golput atau tidak memilih? Entahlah. nah, Namun yang jelas mungkin nanti KPU bisa menjelaskan detailnya seperti apa. itu harus diaudit. Kemudian forensik kita lihat ini adalah sejumlah selisih dari semua provinsi yang ada saat ini. Totalnya ada sekitar 50.280.249 suara yang datanya belum masuk ke sini. Gila. Kalau kita lihat harusnya kalau memang ini benar untuk total progresnya, minimal jumlah yang ada di total suara ini mendekati jumlah dari hasil DPT dikalikan dengan progres yang ada. Iya, betul. Namun ternyata ini Itu rumusnya. jauh sekali berbeda. Iya, Hampir betul. di semua provinsi mengalaminya. Nah, Bahkan ini di bagian provinsi Jawa Timur, ini progresnya sudah mencapai 79,5%. Dan kita coba kalikan dengan jumlah DPT di Jawa Timur, mendapatkan hasil sebanyak 24.965.256 suara. Harusnya sudah masuk di situsnya KPU kalau memang sudah mencapai 79,5%. ya, betul. Namun yang ada saat ini hanyalah 15 juta. Gila kemana itu suara? Berarti ada selisih sekitar 9.660.083 suara. Gila. Cukup banyak dan ini bikin kita pun bingung.
Kemana Nah. semua suara ini? Kenapa tidak masuk di situsnya KPU? Kalau memang benar progresnya sudah mencapai demikian. Aduh, ini buat kalian yang punya akal ya. Ini bukan buat kaum all in yang nggak mau mikir gitu, nggak bisa. Ini kaum all in, dia oke gas, nggak bisa, otaknya nggak nyampe gitu, nggak nyampe. Gue tadi ini ngeblokirin lebih dari 200 akun di TikTok. Itu anak-anak Mobile Legend. Yang nggak mau mikir, anak Mobile Legend yang noob lagi. Ya anak Mobile Legend yang noob yang nggak bisa ngitung, yang kalau main bikin darah tinggi begitu. Jadi memang tolol. Ya. Dan ini jelas ya, di sini gue jelasin dikit. Nanti video fullnya ini gue taruh di belakang. Jadi presentasi yang udah masuk di KPU dikali DPT yang mestinya memilih dan juga data yang disampaikan oleh KPU dari presentasi itu terjadi selisih, dan selisihnya itu di total 50 juta. Pantas saja KPU nggak mau di audit forensik IT-nya ya, supaya nggak ketahuan curang. Nah ini gue berharap Timnas Amin, tim Ganjar Pranowo, dan Pak Mahfud dan seluruh rakyat itu minta di audit forensik ini KPU. Ini 50 juta lebih suara yang selisih ini fatal banget ini. Ini fatal banget, KPU harus di audit forensik. Kalian yang setuju untuk audit forensik KPU, share video ini. Share. Ini kita jadiin bukti tambahan. Oke? Dan jangan lupa di deskripsi ada link tentang dari video ini fullnya. Dan video fullnya gue taruh di belakang. Ini video fullnya guys. Halo sahabat semuanya, berita terbaru kali ini datang dari hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden versi real count-nya KPU, di mana di sini terlihat Prabowo Subianto masih memimpin di kisaran 58,32% dan untuk Anies Muhaimin sebanyak 24,35% dan Ganjar Pranowo sebanyak 17,33% per tanggal 19 Februari 2024 pukul 10 pagi. Terlihat di sini progres dari input data ke situsnya KPU sudah mencapai 70,61%. Namun ternyata setelah kita analisa semua data yang ada di situsnya KPU ini, ada banyak sekali data yang janggal, dan kalau kita hitung-hitung itu jumlahnya mencapai sekitar 50 juta suara yang saat ini tidak masuk ke dalam situsnya KPU. Data tersebut kita dapatkan dari hasil perkalian jumlah DPT dikali progres saat ini. Dan hasil dari perkalian tersebut tidak sama dengan hasil dari penjumlahan ketiga calon ini. Semua data yang ada di situsnya KPU per tanggal 19 Februari 2024 pukul 10 ini sudah kita coba alihkan ke dalam Microsoft Excel. Di sini barulah kita bisa menemukan kejanggalan tersebut. Terlihat sebagai contoh di sini, ini adalah daerah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang memang jumlah DPT-nya ini terbanyak di antara provinsi yang lain. Kemudian kita coba kalikan jumlah DPT pemilu 2024 dengan progres saat ini. Dan untuk data DPT di sini kita ambil dari situsnya databox.katadata.co.id. Di sini sudah ada DPT untuk pemilu 2024 di 38 provinsi. Dan semua DPT ini sudah saya pindahkan ke dalam Microsoft Excel yang barusan kita lihat. Ini adalah detail dari semua provinsi untuk jumlah DPT-nya. Sebagai contoh, untuk daerah Provinsi Jawa Barat ada sekitar 35.714.901 suara. Dan data ini sudah kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Ini dia. 35.714.901 suara. Kemudian dari data itulah kita bisa menemukan kejanggalan yang sangat signifikan. Sebagai contoh, kita harus mengalihkan jumlah DPT dengan progres saat ini, yaitu misalkan di Jawa Barat saja sudah mencapai 66,70%.
kita kalikan hasilnya harusnya mencapai 23.821.838 suara. Namun ternyata jumlah ini berbeda dengan jumlah dari hasil penjumlahan setiap paslon baik 1, 2, dan 3. Terlihat di sini total suara yang didapat dari pasangan 1, 2, dan 3 hanyalah sebanyak 15.354.246 suara. Padahal kalau misalkan kita melihat dari progres yang ada di sini, harusnya kalau kita kalikan dengan jumlah DPT itu harus mencapai sekitar 23.821.838 suara. Berarti di sini ada sejumlah selisih yang cukup besar, yaitu ada sekitar 8.467.593 suara yang datanya tidak masuk ke sini. Apakah mungkin 8 juta ini adalah orang-orang yang golput atau tidak memilih? Entahlah. Namun yang jelas mungkin nanti KPU bisa menjelaskan detailnya seperti apa. Kemudian kita lihat ini adalah sejumlah selisih dari semua provinsi yang ada saat ini. Totalnya ada sekitar 50.280.249 suara yang datanya belum masuk ke sini. Padahal kalau kita lihat harusnya kalau memang ini benar untuk total progresnya, minimal jumlah yang ada di total suara ini mendekati jumlah dari hasil DPT dikalikan dengan progres yang ada. Namun ternyata ini jauh sekali berbeda. Hampir di semua provinsi mengalaminya. Bahkan di bagian provinsi Jawa Timur, ini progresnya sudah mencapai 79,5%. Dan kita coba kalikan dengan jumlah DPT di Jawa Timur, mendapatkan hasil sebanyak 24.965.256 suara. Harusnya sudah masuk di situsnya KPU kalau memang sudah mencapai 79,5%. Namun yang ada saat ini hanyalah 15.305.173 suara. Berarti ada selisih sekitar 9.660.083 suara. Cukup banyak dan ini bikin kita pun bingung. Kemana semua suara ini? Kenapa tidak masuk di situsnya KPU? Kalau memang benar progresnya sudah mencapai demikian. Untuk Anda sekalian yang ingin membuktikannya sendiri, silakan coba alihkan semua data yang ada di situsnya KPU, khususnya per provinsi. Kemudian kalikan jumlah DPT di tahun 2024 dengan progres saat ini, apakah sama hasilnya dengan total suara yang didapat oleh paslon 1, 2, dan 3. Baiklah, demikian berita terbaru kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.